Yo guys, balik lagi sama gue di channel yang paling bikin kalian susah tidur. Pernah gak sih lo bayangin, lagi asik-asik liburan sama temen-temen, malah nyasar ke sebuah desa aneh yang bahkan gak ada di Google Maps. Sebuah desa di mana semua penduduknya bertingkah ganjil, dan lo dikasih satu aturan simple buat selamat. Jangan sentuh atau ambil apa-apa, dan pergi sebelum malam tiba. Terdengar gampang kan? Tapi gimana kalau salah satu dari teman lo secara nggak sengaja ngelanggar aturan itu? Tonton sampai habis, karena ini adalah kisah yang dijamin bakal bikin bulu kuduk lo berdiri terus. Semuanya berawal dari sebuah rencana liburan impulsif. 4 orang sahabat, Bima, Rian, Maya, dan Sarah, memutuskan untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan mencari sebuah air terjun tersembunyi yang konon katanya sangat indah. Bima yang paling bersemangat dan bertindak sebagai pengemudi, dengan percaya diri mengikuti arahan dari aplikasi peta di ponselnya. Namun setelah 3 jam berkendara melewati jalanan aspal yang mulus, sinyal ponsel mereka mulai menghilang satu persatu. Jalanan pun berubah dari aspal menjadi kerikil, lalu menjadi tanah merah yang becek. Mobil yang mereka kendarai terus melaju lebih dalam ke hutan yang rimbun. Pepohonan di kiri dan kanan jalan seakan merapat, membentuk terowongan hijau gelap yang menelan cahaya matahari. Suasana di dalam mobil yang tadinya riuh dengan canda tawa, perlahan menjadi senyap. Hanya suara mesin mobil yang terdengar berjuang di jalanan yang tidak rata. Rian, yang sejak awal sudah skeptis dengan rencana ini, terus mengeluh soal sinyal yang hilang. Sementara Maya, yang lebih sensitif, mulai merasa tidak enak. Ia memeluk lengannya sendiri, merasakan hawa dingin yang aneh merayap di kulitnya, padahal di luar cuaca cukup terik. Di saat mereka hampir memutuskan untuk putar balik, Bima melihat sebuah plang kayu tua yang sudah lapuk di sisi jalan. Plang itu terbuat dari kayu jati yang menghitam karena cuaca, dengan ukiran tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. "Selamat datang di Desa Ganjil." Di bawahnya ada sebuah jalan setapak yang lebih kecil, tampak lebih terawat daripada jalan yang sedang mereka lalui. Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa penasaran dan kelelahan, Bima membelokkan mobilnya memasuki jalan setapak itu. Ia berharap setidaknya bisa menemukan penduduk lokal untuk bertanya. Jalan setapak itu membawa mereka ke sebuah permukiman kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Desa itu aneh, sangat aneh. Semua rumah terbuat dari kayu dengan gaya arsitektur yang sama persis, berjajar rapi seolah diukur dengan penggaris. Halamannya bersih tanpa satupun daun kering, namun terasa kosong dan mati. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada gonggongan anjing atau bahkan suara ayam berkokok. Yang ada hanyalah keheningan yang memekakkan telinga. Mereka melihat beberapa penduduk desa. Seorang ibu sedang menyapu teras rumahnya dengan gerakan yang lambat dan berulang-ulang. Beberapa pria sedang duduk di balai-balai, menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Ketika mobil mereka lewat, semua penduduk itu menoleh serempak. Bukan dengan tatapan penasaran, melainkan dengan tatapan datar tanpa emosi. Senyum tipis yang mereka berikan terasa dipaksakan, tidak mencapai mata mereka yang tampak gelap dan dalam. Bima menghentikan mobilnya di tengah desa, dan mereka keempat turun. Hawa di desa itu terasa lebih berat dan dingin. Maya semakin tidak nyaman, ia berpegangan pada lengan Sarah yang mencoba menenangkannya. Saat Bima hendak mendekati salah satu warga untuk bertanya, seorang lagi tua tiba-tiba sudah berdiri di hadapan mereka, seolah muncul dari udara kosong. Pakaiannya sederhana, khas petani, tapi sorot matanya tajam dan kuno. Lelaki tua itu tidak banyak bicara, ia hanya menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara dengan suara serak dan pelan. Ia memperingatkan mereka boleh melihat-lihat desa itu, tapi ada 2 aturan yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Pertama, jangan mengambil apapun dari desa itu, sekecil apapun. Kedua, jangan meninggalkan apapun milik mereka di desa itu. Lelaki tua itu kemudian menambahkan satu peringatan terakhir yang paling penting. Mereka harus sudah pergi dari Desa Ganjil sebelum matahari terbenam. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik dan berjalan menjauh,
lalu menghilang di antara deretan rumah kayu. Peringatan itu terasa seperti angin lalu bagi Bima dan Rian. Mereka menganggapnya sebagai tahayul lokal yang biasa ditemukan di daerah terpencil. Namun bagi Maya, peringatan itu terasa seperti sebuah ancaman nyata. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, sesuatu yang mengawasi mereka dari balik jendela-jendela kosong dan dari keheningan yang mencekam. Sarah, yang selalu berpikir praktis, hanya ingin segera mendapatkan informasi dan pergi dari sana. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki sebentar, masih dengan harapan menemukan jalan keluar atau setidaknya sumber air. Mereka berjalan menyusuri satu-satunya jalan di desa itu, melewati para penduduk yang masih melakukan aktivitas mereka dengan gerakan ritmis yang aneh. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitar mereka memadat dan menekan dada. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga yang seharusnya terasa hangat. Namun di desa ganjil, cahaya itu justru membuat bayangan pepohonan dan rumah-rumah menjadi lebih panjang dan menyeramkan. Waktu mereka tidak banyak. Mereka terus berjalan dan keanehan desa itu semakin terasa. Bima, yang tadinya penuh percaya diri, kini lebih banyak diam. Ia melihat deretan bunga di setiap halaman rumah. Semuanya bunga yang sama, berwarna merah pucat, mekar dengan sempurna tanpa satupun kelopak yang layu. Tapi saat ia membungkuk untuk mencium aromanya, tidak ada wangi sama sekali. Bunga-bunga itu secantik patung lilin dan semati itu pula. Rian mencoba melihat ke dalam sumur tua di pusat desa. Airnya jernih luar biasa sampai ke dasar, tapi tidak ada riak sedikit pun. Seolah air itu beku dalam waktu. Matahari semakin rendah di ufuk barat, melukiskan langit dengan warna oranye dan ungu. Keindahan itu terasa salah di tempat ini. Seiring dengan meredupnya cahaya, suasana di desa itu berubah drastis. Para penduduk yang tadinya bergerak seperti mesin, kini berhenti total. Ibu yang menyapu berhenti dengan sapu terangkat di udara. Para pria di balai-balai berhenti menatap kosong ke depan. Mereka semua serentak perlahan menolehkan kepala mereka ke arah 4 sahabat itu. Senyum tipis yang tadi menghiasi wajah mereka telah lenyap, digantikan oleh ekspresi datar yang dingin dan mengancam. Keheningan yang tadinya kosong kini terasa penuh dengan tekanan. Rasa takut yang sesungguhnya akhirnya menjalari Bima dan Rian. Ini bukan lagi sekedar desa terpencil yang aneh. Ini adalah sebuah jebakan. Kita harus pergi sekarang, bisik Bima, suaranya bergetar. Mereka tidak perlu diyakinkan 2 kali. Keempatnya berbalik dan mulai berjalan cepat kembali ke mobil mereka. Langkah mereka terdengar terlalu keras di tengah kesunyian yang menindas. Maya tidak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak dari dadanya. Sarah yang berjalan di sampingnya tiba-tiba tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia jatuh berlutut dengan cukup keras. Bima dan Rian dengan sigap membantunya berdiri. Dalam ketergesaan dan rasa panik, tidak ada yang menyadari bahwa sebuah jepit rambut kecil berbentuk kupu-kupu perak terlepas dari rambut Sarah dan jatuh tanpa suara ke atas tanah merah yang lembab. Benda kecil itu berkilauan sejenak di bawah sisa cahaya senja sebelum terabaikan. Akhirnya mereka sampai di mobil. Dengan tangan gemetar, Bima merogoh kunci dan membuka pintu. Mereka bergegas masuk, membanting pintu dengan keras seolah itu bisa menghalangi teror di luar. Bima langsung memasukkan kunci dan memutarnya. Mesin mobil itu berbunyi sebentar, batuk-batuk, lalu mati. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. Sekali lagi, tetap tidak ada respon.
Mesin mobil itu mati total, seolah semua kehidupannya telah dihisap habis. Kepanikan melanda mereka. Rian keluar dan membuka kap mobil, berpura-pura mengerti mesin, namun ia tahu ini sia-sia. Tidak ada yang salah dengan aki, tidak ada kabel yang putus, semuanya tampak normal. Saat itulah, dari dalam mobil, Sarah melihatnya. Di luar jendela, tepat saat garis matahari terakhir menghilang di balik cakrawala, para penduduk desa mulai bergerak. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan dengan lambat serempak dari segala arah menuju mobil mereka. Langkah kaki mereka yang diseret di atas tanah menghasilkan suara yang mengerikan. Wajah mereka yang tadinya datar kini menyeringai, sebuah senyuman lebar yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan rasa lapar yang purba. Mata mereka yang tadinya kosong kini berkilat dengan cahaya merah redup terpantul dari lampu interior mobil yang menyala lemah. Satu-satunya jalan keluar dari desa itu kini telah tertutup oleh barisan penduduk yang terus mendekat. Mereka terperangkap, terjebak di dalam kaleng logam di tengah-tengah desa yang seharusnya tidak pernah mereka masuki. Dan di luar sana, di atas tanah yang mulai gelap, jepit rambut kupu-kupu milik Sarah tergeletak. Sebuah benda kecil milik dunia luar yang telah mengikat mereka pada kutukan desa ganjil itu. Di dalam mobil, udara terasa sesak oleh ketakutan. Napas mereka memburu, menghasilkan uap tipis di kaca jendela yang dingin. Di luar, kerumunan penduduk desa ganjil semakin rapat mengepung mobil itu. Mereka tidak menyentuh mobil itu, hanya berdiri diam membentuk lingkaran dengan seringai mengerikan yang sama terpaku di wajah mereka. Mata merah mereka yang menyala dalam kegelapan menatap lurus ke arah 4 orang di dalam, seolah sedang menikmati ketakutan mangsa yang terperangkap. Waktu terasa berhenti, detik demi detik berlalu seperti jam. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa duduk membeku, mendengarkan detak jantung mereka sendiri yang menggema di telinga. Bima mencoba menyalakan mesin mobil berulang kali, lagi dan lagi, namun hasilnya tetap sama. Hanya keheningan. Kunci kontak itu terasa dingin dan mati di tangannya. Tiba-tiba, Maya menjerit pelan. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk ke kaca depan. Salah satu dari penduduk desa, seorang wanita tua dengan rambut putih acak-acakan, mengangkat tangannya yang kurus dan keriput. Jarinya yang panjang dan bengkok menunjuk langsung ke arah Sarah. Seringai di wajah wanita itu melebar, memperlihatkan gusi yang menghitam tanpa gigi. Sarah merasakan dingin yang menusuk tulang. Mengapa wanita itu menunjuknya? Ia mencoba mengingat setiap detik sejak mereka tiba di desa itu. Ia tidak menyentuh apapun, ia tidak mengambil apapun. Pikirannya berpacu panik, mencoba menemukan kesalahan yang mungkin telah ia lakukan tanpa sadar. Di tengah ketegangan itu, Rian yang duduk di kursi belakang melihat sesuatu yang aneh. Bayangan para penduduk desa yang terpantul di jendela mobil tampak tidak wajar. Mereka tidak solid, bentuknya bergetar dan sedikit transparan, seperti bayangan yang dihasilkan oleh api. Dan di belakang kerumunan itu, di antara rumah-rumah kayu yang gelap, ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat besar dan gelap bergerak perlahan di batas pandangan. Bentuknya tidak jelas, melelebih seperti gumpalan bayangan pekat yang menyerap semua cahaya di sekitarnya. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang pasti, namun Rian bisa merasakan sepasang mata tak terlihat menatap lurus ke arah mobil mereka. Mata yang penuh dengan kebencian dan kelaparan abadi. Itu adalah penjaga desa ini, penguasa dari para arwah yang terperangkap. Rasa putus asa mulai menjalari mereka. Mereka sadar bahwa ini bukanlah sekedar teror hantu biasa. Mereka telah masuk ke dalam sebuah wilayah keramat, sebuah dimensi lain yang hirup dengan aturannya sendiri. Aturan yang telah mereka langgar. "Jepit rambutku," bisik Sarah. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya membelat ngeri saat ingatan itu muncul. Tadi aku jatuh." 3 pasang mata langsung menoleh ke arahnya. "Apa?" tanya Bima, nadanya tajam. "Jepit rambutku," ulang Sarah. Air mata mulai genang di pelupuk matanya. "Saat aku tersandung tadi, jepit rambutku pasti jatuh. Aku tidak sengaja meninggalkannya." Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti mobil. Mereka akhirnya mengerti.
bukan mengambil yang menjadi kutukan mereka, melainkan meninggalkan. Mereka telah meninggalkan jejak, sepotong kecil dari dunia mereka di tanah terlarang ini. Jepit rambut itu telah menjadi jangkar yang mengikat mereka pada desa ganjil. Peringatan lelaki tua itu bergema di kepala mereka. Jangan mengambil apapun dan jangan meninggalkan apapun. Di luar, seringai para penduduk desa semakin lebar, seolah mereka tahu bahwa nasib keempat anak muda itu telah tersegal. Mereka mulai bergerak lagi, bukan mendekat, tetapi perlahan-lahan membuka sebuah celah dalam lingkaran mereka. Celah itu mengarah langsung ke sebuah rumah yang paling besar di ujung desa, sebuah bangunan yang tampak lebih tua dan lebih gelap dari yang lain. Rumah kepala desa, atau mungkin rumah sang penjaga. Itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk menghadapi konsekuensi dari pelanggaran mereka. Undangan yang tidak bisa mereka tolak. Undangan tanpa suara itu terasa lebih menakutkan daripada ancaman fisik manapun. Pintu mobil yang tadinya terasa seperti perisai, kini terasa seperti pintu kandang yang sebentar lagi akan dibuka. Tidak ada pilihan lain. Tetap di dalam mobil hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Mereka tahu, entah bagaimana, bahwa mereka harus keluar dan berjalan menuju rumah besar di ujung desa itu. Bima, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, mematikan lampu interior mobil. Kegelapan total menyelimuti mereka sejenak, sebelum mata mereka beradaptasi dengan cahaya redup dari mata para penduduk desa yang menyala seperti bara api. "Kita harus keluar," ucapnya pelan, suaranya mantap meskipun hatinya hancur berkeping-keping karena rasa bersalah. "Kita hadapi ini bersama-sama." Satu persatu mereka membuka pintu mobil. Suara derit engsel terdengar begitu keras di tengah keheningan yang absolut. Udara malam yang dingin langsung menerpa kulit mereka, membawa serta bau tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang manis seperti bunga yang membusuk. Saat kaki mereka menyentuh tanah desa ganjil, mereka merasakan sensasi aneh seolah tanah itu hidup dan berdenyut di bawah sol sepatu mereka. Kerumunan penduduk desa itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri diam di sisi jalan, membentuk semacam pagar betis hidup yang mengarahkan mereka ke satu tujuan. Seringai di wajah mereka tetap sama. Mata merah mereka mengikuti setiap langkah keempat sahabat itu. Perjalanan menuju rumah besar itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki mereka terbenam dalam lumpur tak kasat mata. Rumah itu menjulang di depan mereka, lebih besar dan lebih mengintimidasi dari dekat. Terbuat dari kayu hitam yang tampak basah, meskipun tidak ada hujan. Tidak ada jendela di bagian depannya, hanya sebuah pintu kayu raksasa dengan ukiran-ukiran aneh yang menyerupai sulur-sulur tanaman berduri. Pintu itu sedikit terbuka, mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan pekat di baliknya. Dengan Maya yang terisak pelan di belakangnya dan Sarah yang berjalan seperti mayat hidup, Bima mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dan lebih berat. Bau busuk yang manis semakin menyengat. Mereka melangkah melewati ambang pintu dan di belakang mereka, pintu raksasa itu menutup dengan sendirinya. Suara bram yang keras dan menggema membuat mereka terlonjak kaget. Mereka terkurung. Di dalam hanya ada satu ruangan besar yang kosong.
Lantainya terbuat dari tanah padat dan dindingnya dari kayu yang sama dengan bagian luar. Di tengah ruangan, dari langit-langit yang tinggi, tergantung sebuah sangkar burung raksasa yang terbuat dari ranting-ranting pohon yang bengkok dan berduri. Dan di dalam sangkar itu ada sesuatu. Itu adalah jepit rambut kupu-kupu milik Sarah. Benda kecil itu tergantung di tengah sangkar, memancarkan cahaya perak yang lembut menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan yang gelap gulita itu. Saat mata mereka terpaku pada jepit rambut itu, mereka mendengar suara. Suara langkah kaki yang diseret dari sudut tergelap ruangan. Sosok lelaki tua yang pertama kali memperingatkan mereka muncul dari bayang-bayang. Tapi penampilannya telah berubah. Pakaian petaninya kini compang-camping dan kotor. Kulitnya pucat seperti mayat dan matanya kini tidak lagi tajam, melainkan kosong dan putih seperti susu. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah salah satu dari mereka. "Kau telah meninggalkan sesuatu," desis arwah lelaki tua itu. Suaranya seperti gesekan daun kering. "Aturan adalah aturan. Sesuatu yang ditinggalkan harus digantikan dengan sesuatu yang setara." Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang lelaki tua itu, muncul sosok yang dilihat rian dari dalam mobil. Gumpalan bayangan pekat itu kini memenuhi seluruh dinding belakang ruangan. Bentuknya masih tidak jelas, terus bergolak seperti asap hitam. Tapi kini, dua titik merah menyala muncul di tengahnya. Sepasang mata yang penuh dengan kejahatan murni. Itulah penjaga desa Ganjil, entitas kuno yang terikat pada tanah itu. Penjaga itu tidak bersuara, tetapi pikirannya bergema di kepala mereka berempat. Sebuah bisikan dingin yang menusuk langsung ke jiwa mereka. Satu benda telah ditinggalkan, satu jiwa harus tinggal. Ketakutan melumpuhkan mereka. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Mereka hanya bisa menatap ngeri saat penjaga itu mulai mengulurkan sulur bayangan dari tubuhnya. Sulur itu bergerak perlahan di lantai tanah, merayap mendekati mereka seperti ular lapar. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Salah satu dari mereka akan diambil untuk menggantikan jepit rambut itu untuk menjadi penghuni baru desa Ganjil, terperangkap selamanya dalam siklus kutukan yang tak berujung. Pertanyaannya adalah, siapa? Sulur bayangan itu berhenti tepat di tengah-tengah mereka. Ia tidak memilih, ia menunggu. Mata merah sang penjaga di kegelapan bergeser dari satu wajah ke wajah lainnya, seolah menikmati penderitaan mereka dalam memilih siapa yang akan dikorbankan. Sarah, dengan air matanya yang membasahi pipinya, tidak sanggup menahan rasa bersalahnya lebih lama lagi. Ini adalah kesalahannya, jepit rambut itu miliknya. Dengan langkah gemetar, ia mulai bergerak maju, pasrah pada nasibnya. Ia akan menukar dirinya dengan benda kecil itu. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah kedua, sebuah tangan yang kuat menahannya dan mendorongnya mundur. Bima telah melangkah maju menempatkan dirinya di antara teman-temannya dan seluruh bayangan itu. Sebagai pimpinan perjalanan ini, sebagai orang yang dengan percaya diri membawa mereka ke jalan terkutuk ini, ia merasa tanggung jawab paling besar. Rasa bersalahnya lebih berat dari siapapun. Ia menatap Rian, Maya dan Sarah untuk terakhir kalinya. Di matanya yang putus asa, ada secercah permintaan maaf dan ketegasan. Tanpa ragu-ragu lagi, Bima mengambil satu langkah lagi ke depan. Ia menawarkan dirinya. Sulur bayangan itu seolah mengerti. Ia tidak menyerang dengan kasar. Ia bergerak dengan anggun, melesat ke arah Bima dan menembus dadanya tanpa meninggalkan luka. Tubuh Bima menjadi kaku seketika. Untuk sesaat, ia hanya berdiri di sana, matanya yang terbuka lebar. Kemudian, cahaya kehidupan di matanya perlahan meredup, digantikan dengan kekosongan putih pucat seperti mata arwah lelaki tua itu. Jiwanya telah
direnggut. Tubuh Bima yang kosong itu kemudian berbalik. Gerakannya kaku dan tidak wajar seperti boneka kayu. Tanpa ekspresi, ia berjalan perlahan ke dalam kegelapan pekat di ujung ruangan, bergabung dengan sang penjaga dan arwah-arwah lain yang telah menjadi bagian dari desa itu selamanya. Ia ditelan oleh bayang-bayang hingga tak terlihat lagi. Seketika Bima menghilang, jepit rambut kupu-kupu yang tergantung di dalam sangkar hancur menjadi debu perak. Harga telah dibayar. Di belakang mereka, pintu kayu raksasa itu berdiri terbuka dengan sendirinya, menunjukkan jalan keluar menuju malam yang gelap. Untuk sesaat, Rian, Maya, dan Sarah hanya bisa berdiri membeku, syok dan ngeri. Kemudian insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Mereka berbalik dan berlari. Mereka lari keluar dari rumah terkutuk itu, melewati kerumunan penduduk desa yang kini hanya menatap kosong. Seringai mereka telah lenyap. Jalan telah diberikan. Mereka berlari sekuat tenaga menuju mobil. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Rian memutar kunci kontak. Ajaibnya, mesin mobil itu langsung menyala dengan deru yang keras. Seolah desar ganjil setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, melepaskan cengkeramannya. Rian menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil itu melesat meninggalkan pusat desa, menyusuri jalan setapak yang gelap, dan akhirnya kembali ke jalan tanah yang lebih besar. Mereka terus melaju tanpa menoleh ke belakang, membelah keheningan malam sampai fajar pertama menyingsing, dan mereka melihat papan nama jalan raya yang terasa seperti penyelamat. Mereka selamat. Bertiga. Mereka berhasil pulang, tapi dengan harga yang sangat mahal. Satu teman mereka harus tinggal selamanya, menjadi bagian dari kutukan desa yang bahkan tidak ada di peta. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau lagi di tempat baru, apalagi tempat asing yang terpencil, hormatilah aturan lokal, sekecil dan sekonyol apapun kedengarannya. Karena kita nggak pernah tahu entitas apa yang menunggu kalau kita melanggarnya. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita serem berikutnya. Sampai jumpa dan hati-hati di jalan.